Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Saindi Caksono, NPM 2175301, Program Studi Manajemen Informatika kelas B. Di sini saya akan membahas tentang modul 10 mengenai konsep keamanan LAN. Juga sebelum kita memulai, di sini ada tujuan modul. Tujuan modul itu sendiri yaitu menjelaskan bagaimana keamanan membahayakan, bagaimana kerentanan membahayakan LAN. Nah, di sini yaitu ada endpoint atau keamanan titik aktif. Nah, di sini yang pertama yaitu ada endpoint. Endpoint yaitu keamanan titik akhir. Endpoint itu sendiri menjelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Yang kedua yaitu access control atau control access. Nah, di sini access control akan menjelaskan bagaimana III dan 802.1x digunakan untuk mengautentikasi titik akhir dari perangkat LAN. Kemudian layer 2 security threats atau ancaman keamanan lapisan 2. Nah, di sini gunanya mengidentifikasi kerentanan lapisan 2. Lalu MAC address table attack. MAC address table attack yaitu serangan tabel alamat MAC address. Dan di sini menjelaskan bagaimana serangan tabel MAC yang membahayakan keamanan LAN. Yang terakhir LAN attack. LAN attack di sini akan membahas bagaimana serangan membahayakan keamanan LAN. Bahasan yang pertama yaitu endpoint. Nah, di sini pada tabel ini kita akan membahas kemungkinan serangan yang akan melibatkan satu atau lebih dari berikut. Nah, yang pertama yaitu distribute denial of service atau DDoS. Nah, ini adalah serangan yang terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut dengan zombie. Nah, dalam tujuannya untuk merendahkan atau menghentikan akses ke publik ke situs web atau sumber daya lainnya atau website lainnya. Yang nantinya yaitu data breach atau pelanggaran data. Nah, ini adalah serangan di mana server atau host data organisasi berada untuk bekerja sama atau berkompromi untuk mencuri informasi rahasia atau data-data yang bersifat pribadi. Misalnya itu malware merupakan serangan yang menginfeksi host organisasi perangkat lunak yang berbahaya. Nah, di sini menyebabkan berbagai masalah, misalnya seperti ransomware, seperti WannaCry menginskripsi data pada host dan mengunci akses hingga tebusan dibayarkan. Kemudian di sini ada berbagai perangkat jaringan yang diperlukan untuk melindungi parameter jaringan dari akses luar. Yang pertama yaitu ada VPN, Virtual Private Network. Nah, VPN ini menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh. Kemudian pada jaringan publik dari jaringan perusahaan. Nah, layanan VPN ini dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Yang selanjutnya yaitu Next Generation Firewall. Nah,
Next Generation Firewall ini dia menyediakan inspeksi paket stateful atau aplikasi visabilitas dan kontrol. Sistem pencegahan intrusi ini menggunakan MDIPS atau perlindungan malware tingkat lanjut AMP dan pemfilteran URL. Kemudian network access control. Nah, ini termasuk autentikasi atau otorisasi dan layanan akuntansi. Di dalam perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola atau mengakses kebijakan dari berbagai jenis pengguna, termasuk Cisco Identity Service Engine. Kemudian itu sebagai contoh perangkat NAC atau NAC. Nah, di sini ada topologi dari endpoint protection. Endpoint ini merupakan host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop layar, kemudian server dan telepon. Kemudian endpoint ini memiliki perangkat karyawan, di mana endpoint ini sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Jadi kita yang sering menelusuri web akan rentan terkena serangan melalui endpoint ini. Kemudian endpoint ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional. Keamanan host berbasis tradisional ini seperti antivirus, firewall berbasis host, kemudian sistem pencegahan intrusi berbasis host atau host based intrusion prevention system HIPIS. Kemudian endpoint ini paling baik dan dilindungi oleh kombinasi NAC. Kemudian perangkat lunak AMP, alat keamanan email ESA, dan alat keamanan berbasis WSA atau web. Nah, ini topologi dari endpoint. Kemudian Cisco Email Security Appliance atau alat keamanan email Cisco. Perangkat Cisco ini dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Cisco ini diperbarui dan dengan umpan waktu nyata dari siswa Talos yang mengidentifikasi atau mendeteksi, menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan. Ini merupakan berbagai fungsi dari Cisco SAST. Yaitu ada block switch atau blok ancaman yang mengetahui, kemudian remediate against, itu ada remediasi terhadap malware kiriman yang menghindari deteksi awal atau membuang email dengan telepon buruk. Kemudian di sini ada block check, memblokir ke situs yang terinfeksi. Kemudian yang terakhir, mengenkripsi konten dari email core untuk mencegah kehilangan data. Nah, di Cisco sendiri, yaitu Cisco Web Security atau WSA, ini merupakan teknologi mitigasi yang berbasis web. Nah, ancaman web ini nah, ini bisa membantu organisasi mengatasi tantangan mengamankan
dan mengendalikan lalu lintas web. Jadi Cisco WSI ini bisa membantu atau mengamankan mengendalikan lalu lintas web yang sedang kita telusuri. Kemudian Cisco WSI ini juga menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut. Nah, Cisco WSI ini juga memberikan kendali penuh atas bagaimana penggunaan akses internet, seperti filter aplikasi, obrolan, pesanan atau obrolan, kemudian video, radio dapat diizinkan. Nah, dibatasi dengan batas waktu yang dibutuhkan. Kemudian WSI juga dapat melakukan blacklist atau melakukan daftar hitam URL, pemfilteran URL, dan pemindahan malware. Selanjutnya yaitu access control atau kontrol akses. Nah, di sini banyak jenis yang bisa dilakukan atau banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan ini. Nah, metode yang digunakan untuk autentikasi akses jarak jauh yang paling sederhana yaitu mengkonfigurasi atau mengkombinasikan login dengan tersanding pada konsol jalur VPN port. Kemudian username admin secret chunk. Kemudian SSH ini adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Nah, hal ini kita dibutuhkan untuk menambahkan username dan password. Username-nya admin, kemudian passwordnya strong, password. Jadi yang sulit untuk dideteksi atau dibobol. Kemudian metode database lokal. Di sini akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat yang tidak terukur. Nah, kemudian metode ini tidak menyediakan mode autentikasi fallback. Nah, di sini AA komponen, I komponen. Jadi I standar adalah singkatan dari authentication, authorization, dan accounting. Di sini menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Yang selanjutnya yaitu autentikasi. Autentikasi di sini menggunakan dua metode implementasi autentikasi VI. Nah, autentikasi VI lokal yaitu metode dengan menyiapkan nama pengguna dengan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya router, Cisco. Lalu pengguna mengautentikasi terhadap database lokal. Kemudian VI lokal sangat ideal untuk jaringan kecil, jadi untuk jaringan kecil bisa menggunakan VI. Kemudian autentikasi berbasis server atau dengan metode berbasis server ini, router bisa mengakses server VI pusat. Kemudian server VI pusat memberi nama pengguna dan tersandi untuk semua pengguna. Kemudian router menggunakan remote authentication dual user service atau radius untuk berkomunikasi dengan VI server. Kemudian autorisasi VI ini otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah lanjutan. Setelah
terautentikasi. Nah, otorisasi ini mengatur apa yang dapat dan tidak dapat digunakan oleh pengguna. Kemudian otorisasi juga menggunakan sekumpulan atribut yang menggambarkan akses pengguna jaringan. Kemudian akuntansi, accounting TI ini mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Nah, data yang dikumpulkan ini juga mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti. Nah, penggunaan utama accounting ini adalah menggabungkan dengan authentication TI. Nah, dimana server TI ini menyimpan log mendetail tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengguna yang diautentikasi pada perangkat seperti yang ditujukan. Nah, kemudian log berisi banyak bidang data termasuk nama pengguna, tanggal, dan waktu. Nah, ini akses kontrol 802.1f. Nah, standar ini merupakan kontrol akses yang berbasis port atau protokol autentikasi. Nah, di sini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses oleh publik. Nah, kemudian di sini klien atau subklien adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang bersedia untuk perangkat berbagai kabel atau nirkabel. Nah, di sini switch authenticator juga berguna sebagai perantara atau klien dari server autentikasi. Nah, kemudian server autentikasi ini memverifikasi identitas klien dan memberitahu saklar atau titik akses nirkabel itu diizinkan atau tidak. Nah, jadi dari subklien ini langsung ke authenticator. Setelah itu si authentication ini memverifikasi identitas dari klien authenticator. Selanjutnya yaitu layer 2 security atau ancaman keamanan lapisan 2. Nah, ini yang pertama layer 2 vulnerabilities atau kerentanan lapisan 2. Nah, di sini pada modul referensi OC dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Dan pada OSI di sini terdapat pada lapisan yang pertama yaitu physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, organization, kemudian presentation, dan application. Nah, administrator jaringan ini secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Nah, sehingga mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini. Tapi jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya jika aktor ancaman dengan aksi jaringan internal menangkap bingkai lapisan 2, kemudian maka lapisan semua keamanan yang diterapkan pada lapisan di atas tidak akan berguna. Kemudian kategori serangan. Nah,
keamanan hanya sekuat tautan terima atau sistem berlapisan 2 ini dianggap sebagai tautan lemah. Nah, di sini pada tabel ini yang pertama yaitu ada MAC table attack. MAC table attack ini termasuk serangan pada alamat MAC atau MAC address. Kemudian VLAN attack atau serangan VLAN ini termasuk serangan VLAN yang hooping dan VLAN double tagging attack. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Kemudian DHCP attack atau serangan DHCP ini termasuk ke dalam DHCP serangan spoofing DHCP. Kemudian ada spoofing attack. Serangan spoofing alamat ini termasuk menyerang alamat MAC dan serangan spoofing alamat IP. Kemudian STP attack, di sini serangan manipulasi spanning tree protokol. Nah, kemudian teknik mitigasi serangan atau mitigation technique. Nah, di sini ada port security atau keamanan port. Nah, di sini gunanya untuk mencegah berbagai jenis serangan, termasuk serangan pada alamat MAC address atau MAC address dan serangan pada DHCP. Kemudian DHCP snooping, di sini mencegah serangan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Kemudian dynamic ERP inspection di sini mencegah spoofing ERP, kemudian mencegah serangan kerancauan ERP. Kemudian penjaga sumber IP atau IP support, di sini mencegah serangan spoofing antara MAC address dan alamat IP. Selanjutnya yaitu MAC address table. Pada tinjauan operasi ini, di sini pada sheet LAN layer 2 membuat tabel berdasarkan alamat MAC address. Sumber dalam bingkai yang diterima di sini disebut dengan tabel MAC address. Nah, tabel MAC address ini disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti peran secara efisien. Ini tabelnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu MAC address table building. Nah, pada MAC address ini semua tabel memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC address. Nah, untuk serangan ini juga memanfaatkan batasan dengan membombardir saklar dengan alamat MAC address yang palsu hingga alamat MAC address penuh. Kemudian saat terjadi serangan, saklar memperlakukan bingkai secara unicast yang tidak dikenal dan mulai melakukannya, membanjiri semua lalu lintas yang masuk ke dalam port pada VLAN. Ini contohnya, lalu lintas yang dibanjiri hanya di dalam VLAN atau VLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN atau VLAN lokal yang terhubung dengan pelaku ancaman. Kemudian mitigasi serangan tabel MAC address. Nah, di sini apa yang membuat alat seperti MACoff atau MACoff sangat berbahaya? Karena penyerangan dapat membuat serangan overflow. Tabel MAC address ini sangat cepat. Misalnya saklar setlist 6500 dapat menyimpan 132.000 MAC address.
di tabel MAC address-nya. Nah, alat seperti ini dapat memenuhi saklar hingga 8.000 bingkai palsu per detik hingga membuat serangan overflow. Nah, alasan lainnya mengapa serangan ini berbahaya karena tidak dapat sangat ini berbahaya karena tidak hanya mempengaruhi saklar lokal tetapi juga mempengaruhi saklar pada lapisan 2. Ketika tabel MAC address dari sebuah switch penuh, nah itu mulai memenuhi semua port yang masuk dan terhubung ke switch layer 2. Nah, untuk mengurangi serangan overflow tersebut, tabel MAC address ini juga harus memiliki administrator jaringan yang menerapkan keamanan port. Nah, keamanan port ini hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC address dari sumber tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu LAN attack atau serangan LAN. Dimana dalam serangan ini VLAN atau aktor ancaman mengkonfigurasi host yang bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default sebagai port besar pada saklarnya. Pelaku ancaman pada konfigurasi ini yaitu memasukkan pensinyalan 802.1Q dan pensinyalan pada Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, yang berkepemilikan Cisco ke trunk dengan saklar penghubung. Nah, jika berhasil switch membuat link trunking dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, seorang aktor ancaman dapat mengakses VLAN saklar. Pelaku ancaman ini dapat menerima dan mengirim pesan lalu lintas di lintas VLAN apapun secara tanpa berpindah. Yang kemudian VLAN double backing atau serangan penandaan ganda VLAN. Nah, di sini pelaku ancaman ini dapat menepati situasi tertentu yang dapat menyematkan tag pada 802.1Q yang tersembunyi dalam bingkai yang sudah memiliki tag 802.1Q tag. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1Q. Nah, untuk mencegah serangan. Nah, di sini pada gambar ini menjelaskan bahwa pelaku ancaman ini mengirimkan penanda ganda pada bingkai 802.1Q ke saklar. Nah, kemudian frame itu tiba pada switch yang pertama. Kemudian melihat tag 802.1Q 4 byte yang pertama. Kemudian switch ini melihat bahwa frame yang ditunjukkan untuk VLAN asli. Nah, saklar ini menuliskan paket ke semua port VLAN setelah menghapus tag VLAN. Kemudian bingkai saklar tiba di kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa seharusnya untuk VLAN asli. Kemudian saklar kedua mengirimkan bingkai target atau memenuhinya. Nah, tergantung pada apakah ada entry tabel MAC address untuk target serangan. Jadi dari sini ke sini, kemudian targetnya di sini. Yang selanjutnya yaitu
VLAN double tagging attack horn atau lanjutan. Nah, standar tadi itu serangan penandaan ganda ini bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerangan terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port trunk. Nah, untuk mitigasi serangan ini, serangan VLAN hooping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan trunk seperti berikut. Seperti menonaktifkan DPP, kemudian menonaktifkan DPD trunking secara otomatis. Lalu pastikan VLAN asli hanya dapat digunakan untuk link trunk. Nah, untuk tekan DHCP. Nah, di sini server DHCP secara dinamis memberikan informasi keamanan konfigurasi, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, default, server DNS dan lainnya kepada klien. Nah, di sini pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini klien mengirim pesan ke server, kemudian server mengirim pesan ke klien mengirim pesan ke server, begitu juga sebaliknya. Nah, pada serangan DHCP ini ada dua jenis, yaitu DHCP starvation dan DHCP spoofing. Nah, DHCP starvation ini membuat DOS untuk menghubungkan ke klien. Nah, serangan ini bisa membutuhkan alat seperti Gobbler. Nah, Gobbler ini memiliki kemampuan untuk melihat seluruh alamat IP yang berada pada atau alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Kemudian DHCP spoofing attack di sini yaitu DHCP server yang terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien yang sah. Nah, di sini juga ada DHCP gateway default yang salah. Nah, server ini menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP host yang membuat serangan man in the middle. Nah, kemudian wrong DNS server DNS yang salah. Nah, server ini memberikan alamat server DNS yang salah dan mengarahkan pengguna ke situs yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Kemudian wrong IP address atau alamat IP yang salah. Nah, server ini memberikan alamat IP yang tidak valid yang secara efektif membuat serangan pada klien DHCP. Kemudian IRP. Nah, IRP ini untuk menentukan alamat MAC address dari sebuah host dengan alamat IP dan tujuan. Nah, semua host di subnet menerima dan memproses permintaan IRP sebagai tuan rumah dengan alamat IP yang cocok dalam permintaan IP IRP dengan mengirimkan balasan ke IRP. Nah, di sini ada gambar serangan pada IRP. Misalnya dia si ancaman ini mengirimkan pesan ke satu mendepan ke, kemudian ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu serangan spoofing. Nah,
pada IP address spoofing atau pemalsuan alamat IP di sini adalah salah satu pelaku ancaman yang membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Nah, spoofing ini sulit untuk dikurangi karena bisa digunakan dalam subnet tempat IP berada. Kemudian serangan pada spoofing atau MAC address spoofing. Di sini terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC address mereka, MAC address mereka yang sesuai dengan alamat MAC address lainnya. Kemudian secara tidak sengaja meneruskan ke form yang ditujukan untuk host target ke host penyerang. Saat host target ini mengirimkan pesan ke lintas jaringan, hacker akan memperbaiki kesalahan, menyetel kembali alamat MAC address ke port aslinya untuk menghentikan switch dan mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar. Dan kemudian di sini tidak ada mekanisme keamanan pada port layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi MAC address yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing atau pemalsuan. Nah, di sini ada STP atau serangan STP. Nah, di sini penyerangan dapat memanipulasi spanning tree protokol untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root break dan mengubah topologi jaringan. Nah, di sini penyerang kemudian dapat menangkap semua lalu lintas domain yang dialihkan secara langsung. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu ada CDP reconnaissance atau pengintaian di CDP. CDP ini Cisco Discovery Protocol, merupakan protokol yang menemukan tautan dua layer berkepemilikan. Nah, di sini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Nah, administrator jaringan ini juga menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada perangkat jaringan. Nah, informasi pada CDP ini dikirimkan melalui port yang mengaktifkan CDP dalam siaran berkala, tidak terenkripsi dan tidak terautentikasi. Seperti ini. Kemudian, untuk mengurangi eksploitasi CDP, pengguna membatasi perangkat atau port. Nah, misalnya menonaktifkan port CDP on edge yang terhubung ke perangkat yang tidak terpercaya. Kemudian untuk mengaktifkannya CDP secara global pada perangkat menggunakan perintah no CDP run. Kemudian global konfigurasi mode untuk mengaktifkan CDP secara global menggunakan perintah CDP run. Global konfigurasi untuk menonaktifkan CDP pada port kita menggunakan perintah no CDP enable. Kemudian untuk mengaktifkan CDP pada port kita menggunakan perintah CDP enable untuk konfigurasi interface. Nah, di sini ada latihannya, bisa disimpan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.